Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Tribun TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hikmah dari sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab as-sabr, masdar dari fi'il madhi sabar, yang berarti menahan diri untuk tidak berkeluh kesah. Para ulama membagi sabar dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah as-sabru fit ta'ah, yakni sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan kebaikan. Tentu ketika seseorang menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, ada kendala, hambatan, rintangan, dan tantangan, sehingga orang yang tidak bersabar akan berputus asa, sehingga tidak melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Untuk itu maka seseorang harus tangguh di dalam menghadapi rintangan-rintangan, godaan-godaan ketika menjalankan ketaatan. Itulah makna sabar yang pertama. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, yakni sabar untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat biasanya memiliki magnet yang cukup tinggi, kelihatannya menyenangkan, indah, dan membuai, sehingga orang-orang yang tidak bersabar dia akan terjerumus, dia akan terhanyut di dalam perbuatan-perbuatan maksiat itu. Dalam konteks ini, orang yang bersabar artinya orang yang mampu menahan diri untuk tidak terhanyut dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat walaupun sifatnya menyenangkan. Sabar yang ketiga adalah as-sabru 'indal musibah, yakni sabar ketika menghadapi musibah. Ibnu Miskaweh di dalam Tahdhibul Akhlaq menjelaskan bahwa ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya musibah. Pertama adalah karena kelalaian atau keteledoran. Yang kedua, musibah terjadi karena kejahatan orang lain. Yang ketiga, musibah terjadi karena kesalahan teknis. Dan yang keempat, musibah terjadi karena bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Apapun sebab dari musibah itu, apapun penyebab dari musibah itu, yang lebih penting adalah bagaimana seseorang tahan banting terhadap musibah itu. Artinya jangan sampai hanya karena musibah lalu dia berputus asa. Para tribuners yang berbahagia, makna dari sabar juga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan yang lebih luas. Sabar artinya tidak terburu-buru di dalam membuat keputusan. Sabar artinya pikiran tenang, bijak, sehingga keputusan-keputusan yang diambil bermanfaat bagi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Dalam konteks ekonomi, sabar artinya menahan diri untuk tidak bersifat konsumtif. Membelanjakan harta itu penting, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, apalagi kegemaran. Orang yang gemar membelanjakan harta tanpa berpikir apa manfaat harta yang sedang dibeli, maka dia termasuk orang-orang yang tidak bersabar. Sabar harus dimaknai sebagai sesuatu yang progresif, yakni titik balik, yakni titik tolak atau titik balik untuk bangkit dan maju, mengumpulkan energi untuk kehidupan ke depan, bukan dimaknai secara statis. Sabar bukan narimo secara fatalistik, bukan bersifat histeris, berkeluh kesah atas persoalan-persoalan yang dihadapi,
sehingga tidak memiliki naluri lagi untuk berbuat. Sabar harus progresif dan bukan statis. Sabar memiliki makna yang dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'asyabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa pertama, Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Allah membackingi orang-orang yang bersabar. Allah menjadi backing bagi orang-orang yang bersabar. Backing artinya Allah berada di belakang kita. Tentu setiap orang yang merasa mendapatkan backing dari Allah Ta'ala, maka dia akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Baru misalnya kita mendapatkan backing dari orang yang lebih kuat, kita selalu merasa percaya diri. Lalu bagaimana jika Allah menjadi backing bagi kita? Maka kita tentu harus lebih merasa percaya diri yang tinggi. Dengan dibackingi oleh Allah, maka pikiran menjadi insight, jiwa menjadi tenang, sehingga mampu membuat keputusan-keputusan hidup, mampu membuat solusi-solusi di dalam kehidupan, sehingga kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Itulah hikmah dari sabar yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memahami betul makna dari sabar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Sekian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.